Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Film dimulai di Rio de Janeiro, Brazil, di mana seseorang bernama Arthur Bishop hidup dengan damai, setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh dan mengganti seluruh identitas dirinya. Arthur tinggal di sebuah kapal di daerah para turis dekat pantai. Setiap pagi, dia menikmati kopi sembari memutar musik favoritnya, bahkan dia juga memasang sebuah bom di kapalnya untuk mengantisipasi para pencuri, dan setelah itu barulah dia pergi. Suatu hari, Arthur pergi ke restoran langganannya sembari menikmati pemandangan. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Rene datang padanya, dan mengaku sudah mencarinya beberapa tahun lalu. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja pada seorang bos mafia, yang menginginkan Arthur untuk membunuh para musuhnya, dengan tampak seolah seperti kecelakaan. Arthur berusaha menghindarinya, namun Rene mengancam akan membunuhnya apabila Arthur menolak, dengan melihat sekelilingnya dan terdapat banyak pembunuh dengan senjata lengkap. Saat Rene menunjukkan sebuah foto, Arthur segera membalas dengan memfoto Rene, dan keadaan mulai memanas sehingga Rene mengambil senjata, namun Arthur segera mendorong meja ke arahnya agar gerakan Rene terhambat. Para pembunuh itu mulai menyerangnya dan Arthur berusaha melawan mereka, namun karena jumlah mereka banyak, Arthur berusaha kabur dengan segera melompat ke atas kereta layang, namun Rene beserta pembunuhnya segera mengejar, dan berusaha menembak Arthur dari dalam kereta. Rene bahkan memanjat ke atas untuk menembak Arthur, namun Arthur dengan berani melompat mengambil resiko, dan mendarat di atas layang gantung seseorang dan berhasil kabur. Saat malam hari, Arthur melihat ada orang sedang memeriksa kapalnya, sehingga memicu bom yang sudah disiapkan Arthur sebelumnya, untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, yang menyebabkan kedua orang tersebut tewas seketika. Kemudian Arthur menuju sebuah kontainer, di mana dia menyimpan barang-barangnya, termasuk paspor palsu dan handphone, dan pergi menuju sebuah pulau di Thailand. Di sana dia bertemu dengan temannya bernama Mei, yang mengantar Arthur ke sebuah gubuk miliknya. Setelah Mei pergi, Arthur masuk dan membuka tempat rahasia, di mana dia menyembunyikan senjata dan peralatannya. Kemudian Arthur segera mencari info tentang Rene menggunakan peralatannya dengan mengunggah foto Rene, dan menemukan dia bekerja pada seorang kriminal berbahaya bernama Crane, yang pernah dia kenal sebelumnya. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Gina masuk menemui Mei, dan meminta kotak P3K untuk lukanya. Mei bertanya penyebab luka pada Gina, namun Gina hanya diam saja dan pergi. Malam itu, Mei mendengar teriakan dan melihat Gina sedang dianiaya oleh seorang laki-laki. Mei yang peduli akan itu segera meminta Arthur untuk menolongnya. Walaupun sebetulnya Arthur tak ingin terlibat, dia merasa berhutang budi pada Mei dan mulai melihatnya dengan teropong lalu mendatanginya. Di sana Arthur berusaha mendamaikan mereka, namun lelaki itu menggunakan senjata dan menyerang Arthur. Tak lama kemudian lelaki itu berakhir dengan kepalanya terbentur dan meninggal. Saat itu Gina yang sudah lemas pun akhirnya pingsan, dan Mei segera membawanya kembali. Sementara Arthur menyelidiki kapal itu dan menemukan senjata, paspor, beserta foto dirinya. Merasa dirinya diincar, Arthur membakar seluruh isi kapal tersebut dan segera kembali, untuk menginterogasi Gina yang mempunyai foto dirinya dan apakah dia terkait dengan Crane. Arthur mengancam dengan menodongkan senjatanya, dan Gina mengaku bahwa dia juga diancam oleh Crane untuk bekerja padanya, dengan menahan aset pentingnya, yaitu tempat penampungan bagi para korban perdagangan manusia di Kamboja. Saat itu hidup Gina berjalan baik-baik saja, sampai suatu saat prajurit Crane datang dan membunuh pekerjanya, dan memaksa Gina untuk menerima misi yang diberikan, dengan mengancam akan membunuh para anak kecil di sana. Keesokan harinya, Arthur melihat sebuah kapal yang sedang mengawasinya, dan dia berasumsi itu adalah prajurit Crane yang sedang mengawasi, dan mereka berpura-pura menjadi pasangan agar tidak mencurigakan. Saat malam hari, Gina meminta maaf pada Arthur karena mengaitkannya di kejadian ini, namun Arthur berkata bahwa dia juga punya masa lalu yang kelam, karena saat kecil dirinya dijual ke organisasi mafia untuk dilatih menjadi pembunuh, dan Crane adalah salah satu teman dekatnya. Namun Arthur meninggalkan Crane karena keadaan saat itu memburuk, yang membuat Crane dendam dan sekarang mengincarnya.
Saat itu mereka berdua saling berbagi cerita serta menjalin kedekatan, dan mereka berakhir dengan tidur bersama. Setelah itu, Arthur menjelaskan rencananya untuk menghancurkan Crane, tanpa menuruti keinginannya untuk membunuh orang lain, dan saat itu Arthur memberi Gina jam tangan kepunyaan ayahnya, yang merupakan barang yang sangat berharga baginya. Namun rencana mereka berubah, ketika sekelompok polisi datang beserta prajurit Crane, dan Arthur berusaha melawan mereka namun dia kalah jumlah, dan Gina segera ditangkap agar Arthur setuju untuk menemui Crane. Mereka berdua akhirnya bertemu setelah sekian lama, dan Crane memberinya penawaran untuk membebaskan Gina. Arthur harus membunuh 3 orang dengan tampak natural, dan target pertamanya adalah Krill, seorang distributor senjata di dalam penjara Malaysia. Arthur menyiapkan peledak dengan bentuk permen karet, serta krim pelindung ikan hiu dan sebuah kapsul di dalam kotak rokok, serta membuat identitas palsu seolah dia seorang kriminal dan berjalan di tengah kota, sehingga polisi menangkap dan memasukkannya ke penjara. Saat di dalam penjara, Arthur sadar bahwa dia selalu dijaga oleh pengawal karena banyak orang ingin membunuhnya, dan saat itu Arthur mencuri pisau yang dia gunakan untuk mencegah orang yang ingin membunuh Krill, dan Arthur berhasil menyelamatkannya. Krill kagum dengan Arthur dan mengundangnya untuk makan di tempatnya, sementara pengawalnya di luar. Arthur memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Krill, dan mengatur agar kematiannya tampak natural. Arthur keluar dan berkata agar tidak mengganggu Krill yang sedang berdoa, dan segera meledakkan dinding penjara, menggunakan peledak permen karetnya sembari menelan pil pelacaknya, serta memakai krim ikan hiu dan dia melompat ke laut. Setelah berhasil dalam misinya, Arthur tiba di salah satu kapal Crane yang sedang menunggunya di tengah laut. Scene kemudian berpindah saat Crane memberi bukti video bahwa Gina masih hidup, sembari memberi target selanjutnya yang bernama Adrian Cook, seorang mafia asal Australia. Tanpa buang waktu, Arthur segera mempelajari dan menemukan bahwa apartemen Adrian tak bisa ditembus, kecuali kolam renang terbukanya. Arthur berencana untuk masuk apartemen Adrian melalui bagian bawah. Kemudian Arthur berpura-pura menjadi orang kaya dan mengatur pertemuan dengan agen properti tersebut, dan berpura-pura ingin membeli apartemen tepat di bawah apartemen Adrian, yang tujuannya membuat duplikat kunci apartemen itu. Keesokan harinya Arthur menyamar sebagai seorang teknisi, dan segera masuk menggunakan kunci duplikat apartemen, dan segera bersiap untuk membuka kaca dan langsung memanjat menuju kolam renang. Sampai tepat di bawah kolam itu, dia melubanginya dan memasukkan peledak. Pada saat yang sama, Adrian juga masuk untuk berenang di sana dan melihat Arthur. Namun dia sudah terlambat, kaca itu sudah pecah dan membunuhnya. Sementara Crane sedang melihat berita itu dan puas dengan keahlian Arthur. Kemudian saat melakukan video call, Gina berusaha memberitahu nomor lambung kapal tempat dia disekap, dengan memposisikan dirinya dekat jendela, dan Arthur segera melacak posisi kapal tersebut untuk mendapatkan lokasinya, dan segera menuju ke sana dengan membawa tas peralatannya. Arthur menyusup dan membunuh satu persatu prajurit di sana. Namun saat itu dia gagal dan tertangkap, dan tak lama Crane muncul untuk memperingati Arthur terakhir kalinya, atau Gina akan dibunuh. Selanjutnya target terakhir Arthur bernama Max Adams, seorang pebisnis senjata yang tinggal di sebuah benteng. Setelah menyelidiki, Arthur sadar apabila Crane menggunakannya untuk membunuh saingan bisnisnya, yang menyebabkan Arthur ragu untuk melanjutkan misinya, namun dia tak ada jalan lain. Saat itu Arthur menembak prajurit Max, agar bisa menyelinap dalam helikopter yang membawanya ke lokasi, dan segera mematikan kamera keamanan serta menjatuhkan para penjaga. Namun alarm berbunyi dan Max dikawal menuju ruangannya, sembari Arthur berusaha menghambatnya. Namun saat Max masuk ruangan, Arthur sudah ada di dalam menunggu, dan malah menawarkan kerjasama untuk membunuh Crane. Max setuju dengan tawarannya itu dan berencana memalsukan kematiannya, dengan meledakkan sebuah bom yang sudah direncanakan sehingga Max tenggelam. Namun Arthur sudah bersiap menyelamatkan Max, menggunakan tangki oksigen dan membawanya keluar ke tempat aman di pinggir pantai. Sementara Crane melihat berita atas kematian Max karena sebuah ledakan, dan terkubur di dalam laut. Setelah itu, Arthur menghubungi Crane untuk mengkonfirmasi bahwa Max sudah dibunuhnya. Namun Crane masih ragu sampai dia melihat bukti kematian Max, dengan ingin melihat mayat Max secara langsung, dan Arthur meminta agar Crane mengirimkan prajuritnya untuk memeriksa.
Crane segera memerintahkan pasukannya untuk memeriksa mayat Max di lokasi sekaligus menghabisi Arthur. Namun sebelum mereka sampai, Arthur sudah menyiapkan jebakan yang digunakan untuk menghabisi pasukan Crane satu persatu, dan seluruh pasukan itu pun terbantai bersih, membuat Crane sadar bahwa Arthur sedang mengincarnya. Sadar akan hal itu, Crane menggunakan Gina sebagai umpan, dengan menaruh Gina di luar untuk memancing Arthur. Tak lama Arthur datang dan melihat Gina berdiri di luar, dan Arthur segera menyerang pasukan Crane satu persatu, meski Gina juga ingin membantu, namun dia malah terluka, dan Arthur memasukkannya ke dalam kapsul emergensi, memastikan dia selamat. Arthur menghabisi sisa pasukan Crane dan datang pada Crane untuk menghajarnya, dan Crane yang sadar akan kalah, dia segera mengaktifkan bom di kapalnya. Setelah itu terjadi perkelahian. Namun Arthur lebih unggul dan mengikat Crane di kapal menggunakan rantai. Namun tak lama kemudian kapal itu meledak, dan membunuh mereka berdua. Dari kejauhan Gina melihat dengan sedih, dia sadar bahwa Arthur telah mengorbankan dirinya, sehingga Gina kembali ke Kambodia untuk bekerja dan menenangkan hatinya. Beberapa bulan kemudian, Gina sedang merenung sendirian, tiba-tiba Arthur muncul dalam keadaan sehat untuk menemui Gina, dan Gina pun tersenyum bahagia. Sementara Max melihat bongkahan kapal Crane, untuk mencari tahu bagaimana Arthur bisa kabur, dan dia menemukan ruangan emergensi dengan oksigen di dalamnya, yang membuat Arthur bisa lolos. Max terkagum dengan keahlian Arthur itu, dan memutuskan untuk menghapus rekaman video tersebut. Film berakhir dengan rekam jejak Arthur yang sudah hilang, serta Gina yang sudah bebas dari ancaman Crane, dan mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan Arthur.